Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa kembali di hari Kamis ini. Sebuah program hadir menyapa mitra penyuluh agama menyapa. Program ini kerjasama Radio Jakarta Islamic Center dengan Pokjalur DKI Jakarta, dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita salah satu penyuluh yang tugas utamanya memang di wilayah Jakarta, dan kita akan membahas tema yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Untuk itu kami pastikan kembali kiranya mitra bisa bergabung bersama kami baik melalui FM 107.7 atau juga Anda yang saat ini sedang berselancar di dunia maya bisa bergabung melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id dan juga live Facebook Radio JC. Dan siaran ini juga bisa Anda lihat berulang-ulang di channel YouTube kami, channel Jakarta Islamic Center. Selamat bergabung bersama kami Mitra JC. Hari ini kita akan membahas tentang tema 4 kekuatan yang harus dibangun di zaman modern. Mitra sudah membayangkan seperti apa dinamika kehidupan kita di era modern ini. Untuk itu kita akan segera mengantisipasi kekuatan apa yang harus kita miliki begitu agar kita terselamatkan, sehingga terselamat tidak hanya di dunia tapi bekal kita juga menuju akhirat. Ada Haji Mansur M. Sos bersama kita yang merupakan pengurus Pokjalu DKI Jakarta yang hari ini mengudara bersama kita semua. Sebelum kita mengupas tentang 4 kekuatan yang harus dibangun di zaman modern ini, izinkan Andi Umar menyapa Pak Haji Mansur M. Sos. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Alhamdulillah. Pertamanya kita siaran. Alhamdulillah. Bahkan sepertinya pertama juga kita ketemu. Benar nggak? Insya Allah. Ya, kira-kira. Alhamdulillah. Tapi kita cukup mateng tadi ngobrol, bincang, bercengkerama bersama Pak Haji Mansur. Untuk itu Ustaz, sebelum kita masuk ke pembahasan, Andi izinkan Ustaz untuk menyapa mitra yang sekarang sedang bergabung bersama kita. Tafadhol Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana fi hadhil yaumil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa la tulku bi aydikum ila tahlukah amma ba'du. Pemirsa GIC di mana saja berada, alhamdulillah dalam rangkaian acara penyuluh menyapa di pagi hari ini, maka tidak ada kalimat yang terindah kita ucapkan selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya di pagi hari ini kita dipertemukan dan masih diberi waktu dan kekuatan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam aktivitas dan rutinitas dalam kehidupan kita. Semoga semuanya tercatat dan dicatat oleh Allah menjadi amal ibadah. Salawat dan salam tercurah kepada penghulu alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua selalu konsisten dan istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Ustaz. Terima kasih sudah menyapa mitra JC. Nah, sekarang saatnya mitra kita untuk mendengarkan materi, menyimak materi 4 kekuatan yang harus kita punyai di era yang sekarang kita miliki, di kesempatan kehidupan dan di zaman yang kita juga punya. Ustaz, silakan dari keempat poin itu, mungkin dari satu poin ke poin berikutnya kita juga akan berikan sebuah tanggapan. Mitra JC juga bisa bergabung bersama kita. Poin yang pertama dulu Ustaz. Baik. Mitra JIC yang berbahagia, di penghujung abad ini, di tengah kehidupan manusia yang diwarnai oleh ambisi, keserakahan, iri, dan dengki, bahkan untuk mencapai segala hal keinginannya, kadang manusia menghalalkan segala macam cara. Tidak peduli dia menari di atas penderitaan orang lain, tidak peduli memakan bangkai saudaranya sendiri, tidak peduli tetangga kiri kanannya kelaparan.
Yang penting segala hal keinginannya tercapai, apapun jadi. Karenanya itu, maka kita harus mempunyai 4 kekuatan yang harus kita bangun di abad modern ini. Mesti ya, 4 kekuatannya saja. Mesti dibangun. Hari boleh berganti, minggu boleh berganti, bulannya boleh berganti, tahunnya boleh berganti, zamannya boleh berubah. Karena itu 4 kekuatan yang harus kita bangun. Yang pertama adalah kuwatul iman. Kuwatul iman. Kekuatan iman menjadi kata kunci dalam kehidupan ini. Karena iman itu adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga. Ia adalah filter rem dalam kehidupan ini. Segala sesuatu yang menimpa kepada diri kita, baik, buruk, sakit, sehat, miskin, kaya, seluruhnya, ketika dibarengi dengan iman dan takwa, maka dipastikan akan bernilai berpahala di hadapan Allah. Sebaliknya, apa yang menimpa kepada diri kita dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ketika tidak dibarengi dengan iman, bisa jadi akan menjadi durhaka dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira gambarannya. Iya, jadi yang pertama itu kuwatul iman. Kekuatan iman. Kekuatan iman. Kalau saya bilang atau sampaikan tadi, jangankan hari, tahun saja boleh berganti, gitu kan. Betul, tapi betul. kekuatan yang pertama itu kuwatul iman tidak boleh tergantikan. Tidak boleh tergantikan. Oke. Sehingga Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim. Hendaknya kalian khawatir dan takut apabila meninggalkan di belakang kalian itu dzurriyyatan dhi'afa, anak dan keturunan yang lemah. Dalam satu tafsir dinyatakan lemah itu artinya lemah imannya, lemah ibadahnya, lemah ilmunya, lemah ekonominya, dan terkhusus adalah lemah imannya. Hendaknya kita khawatir. Karena itu dalam ayat lain surat At-Tahrim, sehingga dinyatakan di dalam surat At-Tahrim itu ayat yang ke-9 itu dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, wa ahlikum nar, dari sentuhan api neraka. Artinya memberikan makna kepada kita harus menjaga betapa pentingnya iman. Bukan saja untuk diri kita, tapi anak dan keturunan kita dan lingkungan kita. Apalagi tentu anak kita, keturunan kita menjadi pelanjut cerita bagaimana kehidupan bangsa dan agama ini di kehidupan yang akan datang. Bagaimana warna Indonesia 10 tahun, 20, 30 tahun yang akan datang. Mereka jawabannya. Karena itu saya katakan tadi, hari boleh berganti, minggu boleh berganti, bulan boleh berganti, tahun boleh berganti, zamannya boleh berubah. Ya. Tapi iman menjadi kata kunci, jangan sampai terlepas dari diri kita. Sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Gitu kira-kira Bang Andi. Iya. Kalau sedikit kita kaitkan dengan tema, bagaimana tadi ada kata di era modern, tentu menjadi sebuah warna tantangan yang berbeda mungkin di beberapa saat sebelumnya dan dengan saat yang sekarang. Kalau kita bicara kuwatul iman atau kekuatan iman, hal yang terkikis dari iman di era modern ini yang paling berpeluang, berpotensi kita akan terkikis iman tersebut, atau kekuatan iman menjadi melemah dari hal apa nih di era sekarang ini? Tentu ini menjadi renungan buat kita bahwa orang-orang di luar selain Islam itu tidak akan pernah rela bila kita ini umat Islamnya maju. Karena itu dengan berbagai cara dan hal bagaimanapun mereka akan terus melaksanakan apapun supaya bagaimana mendangkalkan akidah Islam. Satu diantaranya tentu dengan kehidupan dunia. Ini Bang Andi. Karena dalam satu hadis disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yusikul umam antada'a ilaikum kama uklat ala kis'atiha. Satu zaman nanti akan menimpa umatku bahwa kehidupan umatku sudah seperti makanan yang ada di meja makan, yang siap dimakan oleh orang-orang yang akan memakannya.
Ini berkaitan dengan yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, amin killatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah kami kala itu sedikit ya Rasulullah? La bal antum katsirun. Tidak, kalian mayoritas. Kalian banyak. Tapi walaupun banyak, nasib kalian seperti buih yang ada di tengah lautan. Gusaun kagusa isail. Bagaikan buih yang ada di tengah lautan. Yang diombang-ambingkan oleh gelombang laut yang begitu dahsyat. Yang diombang-ambingkan oleh gelombang laut yang begitu hebat. Tercampak di pinggiran pantai, diinjak oleh orang nan lalu. Tiada harganya umat Islam kala itu. Sahabat bertanya, mengapa hal demikian bisa terjadi ya Rasulullah? Karena umatku kala itu sudah dihinggapi penyakit wahan. Mal wahnu ya Rasulullah. Apa tuh wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya, terlalu cinta, terlalu asik, terlalu berlebihan tentang kehidupan dunia. Bahwa dunia dijadikan ilah dalam hidupnya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul. Nanti umatku akan dihinggapi satu penyakit yang dinamakan penyakit wahan. Ketika manusia sudah menjadikan dunia menjadi ilah dalam hidupnya, dipastikan ia akan menghalalkan segala macam cara. Tidak peduli menari di atas penderitaan orang lain. Yang penting segala hal keinginannya tercapai, apapun jadi. Hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia. Yang kedua, wakarahiyatul maut, takut dengan kematian. Bang Andi, bisa jadi takut yang sesungguhnya mati atau takut mati dalam kehidupannya. Takut mati pangkat, jabatan, kedudukan dalam kehidupannya. Sehingga dipastikan dia menghalalkan segala macam cara. Jadi bisa jadi dengan gemerlapnya kehidupan dunia ini, maka itulah yang menjadi penyebab iman itu akan tergadaikan, akan terlepas dari diri kita. Itu kira-kira gambarannya Bang Andi. Oke. Al-wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Dan tadi tafsirannya lebih lengkap saya sudah sampaikan. Baik. Satu, kuwatul iman sudah tersampaikan. Kita mitra masih punya PR Ustaz untuk menyampaikan 3 poin lagi. Sekarang kita coba Ustaz beranjak ke poin kedua. Poin pertama pun membuat kita semakin sadar betapa diri kita ini masih terlalu lemah ya mitra JC ya. Nah coba Ustaz, poin kedua nih. Baik, mitra IC yang berbahagia. Kenapa 4 kekuatan ini harus kita bangun? Yang pertama kuwatul iman. Kemudian yang kedua kuwatul ilmi. Kuwatul ilmi. Ya, kekuatan ilmu yang harus kita bangun dalam diri kita. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengapa menjadi manusia yang paling sukses di muka bumi ini membangun peradaban dunia hanya dalam waktu 10 tahun di di Madinah dan 13 tahun di Mekah. Yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah ini ternyata tadi adalah iman. Membangun iman tadi itu. Kemudian yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah membangun Al-Quran. Kuwatul ilmi. Jadi Al-Quran itu adalah sumber daripada ilmu. Dan Al-Quran itu merupakan pedoman dalam kehidupan. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab itu, Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan ia adalah hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Al-Quran adalah sumbernya ilmu. Dan karena itu di tengah kehidupan modern, di tengah era globalisasi, era sains dan teknologi ini, maka kita harus berpegang kepada Al-Quran, tidak boleh meninggalkan Al-Quran bila ingin terselamatkan dari kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat nanti. Karena itu Rasulullah menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mampu mengamalkan dalam kehidupan ini. Iqra'ul Quran syafi'an lahu yaumal qiyamah.
Baca Al-Quran itu karena ia kelak akan menjadikan syafaat pada hari kiamat. Adalah seorang Napoleon Bonaparte. Seorang jenderal yang gagah waktu zamannya. Begitu hebat. Konon dalam informasi terkini, terakhirnya katanya beliau beriman. Beliau mengatakan satu-satunya kitab di muka bumi ini yang bernilai, yang berpahala, bahkan yang mampu menghantarkan manusia menuju pulau nan bahagia adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman bagi kehidupan manusia. Kalamullah. Ia adalah kalamullah. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan sukses. Surat Al-Baqarah ayat ketiga itu. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah memberikan gambaran kepada kita karena manusia ini berharap hidupnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketentraman, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ketentraman dalam hidupnya, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Dan kata kuncinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Orang dalam hidup ingin berkah. Tapi syaratnya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Tidak bisa. Orang ingin mendapatkan penuh kebaikan dalam hidupnya. Tidak bisa kalau dia tidak mendekatkan diri kepada Allah. Hatinya ingin diberikan ketentraman. Tidak bisa kalau dia tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahkan dalam ayat lain, ketika manusia berharap hidupnya penuh dengan keberkahan, dalam surat Al-A'raf kan jelas Bang Adi disampaikan itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan satu kaum, satu penduduk, satu bangsa ini amanu wattaqau, iman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti Allah bukakan pintu keberkahan baik dari langit dan dari bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi kebanyakan manusia mendustakannya. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah. Ketika orang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabnya, tapi dia tidak melaksanakan apa yang dia imani, fahuwa kadzabun, pasti dia pendusta. Walakin kadzabu, dalam ayat ini, kebanyakan mereka mendustakannya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan bencana musibah itu bima kanu yaksibun, disebabkan oleh tangan mereka itu sendiri. Jadi kata kuncinya untuk mendapatkan keberkahan itu, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini, kata kuncinya syaratnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang kedua, kuwatul ilmi. Melalui Al-Quranul Karim sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran itu adalah sumber daripada seluruh ilmu. Ada di dalam Al-Quran, karena itu jangan tinggalkan Al-Quran. Sekali lagi, harinya boleh berganti, minggunya boleh berganti, bulannya boleh berganti, tahunnya boleh berganti, zamannya boleh berubah. Tapi Al-Quran jangan sampai goyah, terlepas dari diri kita, anak-anak kita, keluarga dan keturunan kita. Sumber ilmunya yang tidak boleh tergantikan ya? Tak tergantikan. Oke, baik. Mitra yang kedua tadi, quwwatul ilmi atau kekuatan ilmu. Dan tadi sumber utama yang harus kita temukan, harus kita dapatkan, harus kita jadikan sebagai rujukan dan pedoman adalah Al-Quran. Nah Ustaz, banyak kita yang di era peradaban yang cukup tinggi sekarang ini, baik dari timur, barat, dan hampir tumpah ruah di lingkungan kehidupan kita, begitu ya. Banyak yang mengklaim dirinya, kita sudah S1, S2, S3, sumber keilmuan pun juga didapatkan dari non-formal gitu ya. Tapi balik kembali, bagaimana untuk menyeimbangkan antara ilmu dunia sifatnya dengan ilmu akhirat yang tadi jelas sumbernya Al-Quran. Bagaimana untuk menyikapi sebagai seorang muslim nih, agar kita terselamatkan melalui ilmu tadi. Baik. Mitra GIC yang berbahagia. Rasulullah pernah menyampaikan, waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia, fa'alaihi bil ilmi.
maka cari ilmu dunia itu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka cari ilmunya. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan keduanya, maka cari ilmu keduanya. Artinya Rasul memberikan gambaran kepada kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini maka harus disempurnakan dengan ilmunya. Adalah Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Satu di antaranya makhluk yang begitu banyak, kitalah manusia yang dijadikan khalifah di muka bumi ini. Adam terpilih menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka Adam dibekali oleh Allah dengan ilmu. Begitu pentingnya ilmu dalam kehidupan ini. Menyangkut pertanyaan dari Bang Andi, bagaimana menyeimbangkan? Maka untuk menyeimbangkan tentu pertama dua-duanya harus kita cari ilmunya. Tidak mungkin tanpa ilmu. Kalau kita hanya mengharapkan kehidupan dunia, kata Rasul, cari kehidupan dunia, ilmu dunianya. Maka begitu pentingnya ilmu dalam kehidupan ini. Dan hidup ini Bang Andi, yang perlu digarisbawahi adalah melakukan amal. Dan dibarengi dengan ilmunya. Ketika orang melakukan amal tidak dibarengi dengan ilmunya, lam tuqbal amaluh. Nggak diterima. Tapi kalau cuman modalnya dua ini saja, amal dan ilmu, tidak sempurna, maka orang akan menjadi sombong biasanya. Dalam Al-Quran dikisahkan seperti halnya bagaimana Raja Namrud begitu hebat, ya diberi kelebihan oleh Allah dengan kecerdasannya. Ia mampu menghitung hari, ia mampu menghitung bulan, ia mampu menghitung tahun. Ia yang menetapkan dari detik menjadi menit, dari menit menjadi jam, kemudian menjadi hari, menjadi minggu, menjadi bulan, dan menjadi tahun. Tapi ternyata tidak dibarengi dengan iman. Tidak dibarengi dengan iman kepada Allah, maka ia akan menjadi sombong. Dan Allah sungguh tidak suka kepada orang yang sombong. Wala tamsi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Artinya amal, ilmu kalau tidak dibarengi dengan iman, itu bisa jadi orang akan menjadi sombong. Dan satu di antaranya penyakit orang ketika dia punya ilmu, berilmu, orang berilmu, itu adalah punya sifat sombong. Karena keilmuannya. Merasa paling hebat. Begitulah kira-kira gambaran yang digambarkan oleh kisah dalam Al-Quran melalui Raja Namrud. Akhirnya karena Namrud sombong, diturunkanlah virus yang namanya nyamuk malaria. Sehingga hanya dengan seekor nyamuk, Namrud diselesaikan oleh Allah. Begitu pula dengan kesombongannya Raja Abraha yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Bagaimana hebatnya Abraha dengan kesombongannya. Kala itu mengendarai gajah dari Yaman Utara itu akan menghancurkan Ka'bah. Tapi akhirnya karena kesombongannya dihancurkan oleh Allah melalui burung ababil. Begitu pula bagaimana Fir'aun 600 tahun dalam riwayat tidak pernah sakit. Sehat. Sehingga yang timbul sombong, Fir'aun itu orang baik. Tapi karena sombong. Sehingga karena tidak pernah sakit dia mengatakan anna rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian. Sombong. Akhirnya dihancurkan oleh Allah melalui lautan. Dengan bala tentaranya, bahkan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dimumikan oleh pengikutnya supaya apa? Menjadi pelajaran buat manusia. Karena hidup ini amal, ilmu, dan iman. Begitulah kira-kira gambarannya Bang Andi. Jadi harus dibarengi dengan iman. Ketika melakukan amal, kemudian dengan ilmunya, kemudian harus dibarengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. 4 kekuatan, 2 sudah tersampaikan. Ada kuatul iman,
Kuwatul Ilmi. Nah, ini kita masih punya 2 lagi. Untuk itu mitra masih terus bergabung bersama kami karena kita akan langsung membahas kembali 2 poin atau 2 kekuatan berikutnya yang akan disampaikan oleh guru kita. Baik Ustaz, 1 sudah, 2 sudah, dan tadi sudah digambarkan dengan jelas untuk kita bersama. Nah, kekuatan ketiga berkaitan dengan 4 kekuatan yang harus disiapkan di era sekarang yang sedang kita jalani ini. Baik, mitra GIC yang berbahagia. Kekuatan yang ketiga yang harus kita bangun di abad modern ini, di era sains dan teknologi ini, Quwwatul Ittihad. Quwwatul Ittihad. Persatuan dan kesatuan. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa sukses membangun peradaban dunia. Paling sukses membangun peradaban dunia dalam waktu 10 tahun di Madinah. Satu di antaranya membangun kebersamaan para sahabat. Ia gabungkan sahabat Ansor dan Muhajirin. Bang Andi, berbeda itu boleh, tidak sama itu boleh, beda warna itu silahkan. Tapi bukan itu yang kita kedepankan. Yang kita kedepankan adalah persatuan dan kesatuan. Ini yang dibangun oleh Rasulullah. Sesungguhnya Rasul tidak mungkin sukses tanpa dibantu oleh para sahabatnya. Sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Saling berbagi, saling bahu-membahu. Ad-domatu fatakunu alamatan lirraf'i. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Dalam ilmu alfiah begitu kira-kira gambarannya. Bersatu kita pasti kuat. Bercerai kita pasti runtuh. Iya. Dan satu di antara penyakit kita ini firqah, selalu berkelompok-berkelompok. Dan ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir, karena sungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah rela melihat kita umat Islam ini maju, melihat kita umat Islam ini hebat, melihat kita umat Islam ini kuat, Bang Andi. Tidak akan pernah rela. Ini gambaran mengapa Rasul sukses. Ini harus kita terapkan. Membangun persatuan dan kesatuan. Membangun kebersamaan di antara kita. Iya. Dan ini hampir terjadi Bang Andi di abad modern ini, manusia sudah individualis. Iya. Udah hanya memikirkan dirinya sendiri. Belum sempurna iman seseorang, kata Rasulullah, sebelum ia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Belum sempurna. Seharusnya kita peduli. Jadi rasa kepedulian, rasa jihad girohnya ini sudah mulai turun. Padahal kalau ulaika humul mu'minuna haqqo, pengen menjadi mukmin yang sempurna itu syaratnya walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awwana saru ulaika humul mu'minuna haqqo lahum magfiratu wa rizqun karim. Yang pertama syaratnya menjadi mukmin yang sempurna itu walladzina amanu, orang itu beriman kepada Allah. Walladzina amanu wa hajaru, orang yang melakukan hijrah dalam hidup. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik dia melakukan hijrah, melakukan perbaikan. Harus melakukan perubahan dalam hidupnya. Rasul menggambarkan andaikan hari ini sama saja dengan hari kemarin, fahuwa khasir, dia termasuk orang yang rugi. Hadirin mitra GIC yang berbahagia. Begitu pentingnya waktu dalam kehidupan ini. Sungguh ia tidak akan pernah terulang untuk kedua kali. Tapi waktu yang kita gunakan, tempat yang kita pakai dalam kehidupan ini, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Hari itu nanti cukup semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahajaru. Ayat Al-Quran. Kalau ingin menjadi mukmin yang sempurna, pengen mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirnya, pengen tidak tertinggal, pengen tidak rugi dalam hidupnya, wahajaru. Dalam kehidupan ini harus berhijrah, melakukan perubahan. Seperti kata Nabi tadi, hari ini saja sama dengan hari kemarin, fahuwa khasir. Sama saja hari ini dengan kemarin, fahuwa khasir.
apalagi hari ini lebih buruk dari hari kemarin, fahuwa mal'unatun, dia putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wahajaru wajahadu fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqo, dan orang yang saling peduli, tolong menolong antara satu dengan yang lain, tentu di dalam kebaikan dan kebenaran. Ulaika humul mu'minuna haqqo, dialah mukmin yang sempurna. Lahum magfiratu wa rizqun karim, tidak ada balasan baginya kecuali ampunan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Bang Andi. Oke. Yang ketiga, kuwatul ittihad. Persatuan dan Kekuatan kesatuan. persatuan. Lagi-lagi ini sebuah keharusan. Keharusan. 3 poin yang menjadi mata rantai yang tidak boleh terpisahkan untuk sebuah kekuatan yang harus kita miliki. Karena pernah juga saya sampaikan, selain tadi yang Ustaz sampaikan, Ustaz, bagaimana keutamaan dari persatuan dan bagaimana hal yang harus ditinggalkan dari kesendirian. Katanya kalau sendiri dilakukan itu akan sedikit yang mampu kita kerjakan. Tapi ketika bersama, bergabung dalam sebuah kekuatan, akan banyak yang kita hasilkan. Bagaimana Ustaz dengan ungkapan itu? Baik. Jadi sesungguhnya kepedulian itu bagian dari ibadah. Karena ibadah itu Bang Andi kategorinya kan ada 2. Ada ibadah mahdhah atau ibadah gair mahdhah. Ibadah vertikal atau ibadah horizontal. Ibadah mahdhah itu ibadah yang qat'i jelas, ibadah langsung kepada Allah. Syahadat, salat, zakat, puasa, rukun Islam yang kita laksanakan. Ibadah gair mahdhah itu ibadah sosial. Yang harus berinteraksi dengan tetangga, kiri, kanan, dan lingkungan. Itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan. Karena kita ini hidup tidak mungkin sendirian dalam kehidupan ini. Ya. Kita membutuhkan orang lain. Dipastikan dalam kehidupan ini. Karena itu berinteraksi dengan tetangga, kiri, kanan, dan lingkungan, kepedulian dalam kehidupan kita, bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tidak dilaksanakan, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah kita manusia kelak. Belum lagi kaki kita melangkah di hadapan Allah. Sehingga Allah akan tanya 4 hal tentang diri kita. Tentang diri kita. Akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umur kita yang begitu cepat menurut ukuran kita ini. Fima afnahu, kita gunakan untuk apa selama hidup di alam dunia ini? Akan ditanya. Umur ini, waktu yang diberikan oleh Allah, umur yang diberikan oleh Allah kepada kita akan diminta tanggung jawabannya. Fima afnahu, belum lagi kaki kita melangkah. Digunakan untuk apa selama hidup di dunia? Kalau dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka itu yang akan ia dapatkan. Kalau dia gunakan untuk berleha-leha, untuk senang-senang dalam kehidupannya, maka itu yang akan ia dapatkan. Maka begitu pentingnya waktu yang diberikan oleh Allah, sehingga Allah menyampaikan dalam firman-Nya, wal asri, demi waktu, demi masa, dengan kalimat qasamnya, dengan kalimat sumpahnya Allah menyampaikan, demi waktu. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Seluruh manusia dalam kerugian. Kalau kita lihat di dalam ayat lain, di dalam surat At-Tin itu, menjadi renungan buat kita semua. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu, kata Allah, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling indah, dalam bentuk yang paling sempurna, dalam bentuk yang paling bagus, dalam bentuk yang paling gagah, dalam bentuk yang paling kuat, Bang Andi. Kalau tadi kita dikatakan
Manusia makhluk yang paling hebat bukan berarti selain manusia tidak hebat-hebat. Tapi manusia yang paling hebat. Kalau tadi dikatakan manusia adalah makhluk yang paling indah. Bukan makhluk selain manusia tidak indah. Indah. Tapi manusia yang paling indah. Fi ahsani taqwim. Tapi kita coba dalam ayat berikutnya. Tsumma radadnahu asfalas safilin. Kemudian kami kembalikan seluruh manusia ke tempat yang paling bawah. Ke tempat yang paling hina. Jelas menjadi renungan. Seluruh manusia. Dalam ayat berikutnya, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang tidak akan dikembalikan ke tempat yang paling hina itu kata Allah. Yang dikecualikan, ia beriman dan melakukan amal soleh, berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka lah yang akan mendapatkan nilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikecualikan. Artinya dalam melakukan interaksi berbagi dalam kehidupan itu tidak harus ketika nilainya rupiah atau materi. Apa yang kita miliki. Ketika kita diberikan oleh Allah berupa ilmu, maka ia harus berbagi dengan ilmu. Ketika ia diberikan kelebihan materi, dia harus berbagi dengan materi. Ketika dia tidak punya ilmu, tidak punya materi, dia punya tenaga, maka ia harus berbagi dengan tenaganya. Apalagi kita melihat satu kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Ya kan? Apabila kita melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan, kekuatan. Kalau tidak mampu, fabilisani, dengan lisan. Kalau tidak mampu, fabiqalbihi, dengan hati. Fahuwa ad'aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Makanya kalau kita tidak mampu apapun yang kita lakukan, minimal kata Nabi senyum sedekah. Senyum saja sedekah. Tapi dengan catatan tentu jangan senyum sendirian. Ya. Tapi senyum saja sedekah. Itu kira-kira Bang Andi gambarannya. Oke, baik. Sudah 3 Mitra JC. Tertinggal satu lagi dan ini PR yang akan segera disampaikan oleh Ustadz kita hari ini tentang 4 kekuatan yang harus kita bangun, yang harus kita miliki di sebuah zaman yang sedang kita hadapi. Nah, Ustadz, poin yang keempat ini setelah tadi poin yang pertama kalau kita boleh ulang kembali adalah kuatul iman, kuatul ilmi, kuatul ittihad atau persatuan. Nah, keempat ini Ustadz apa nih? Baik. Mitra JIC yang berbahagia, yang harus kita bangun yang nomor keempat adalah kuatul khuluq. Kuatul khuluq. Bang Andi. Kuatkan budaya Islam itu sendiri. Kalau bukan kita orang Islam yang melaksanakan budaya Islam itu sendiri, lalu siapa lagi? Yang sesuai dengan syariat Islam. Kita hari ini dihadapkan dengan kehidupan modern ini luar biasa. Mulai dari fashion misalnya, cara berpakaian kita. Kemudian cara makan kita. Food ya. Kemudian fun. Cara bergaul kita, cara main-main dalam kehidupan kita. Pemirsa JSC yang berbahagia, mitra JSC yang berbahagia. Kalau kita gambarkan Indonesia ini, umat muslim terbesar di dunia. Hampir penduduk Indonesia ini 250 juta. Mungkin hari ini sudah mendekati angka 300 juta. Iya. Dan 90%-nya itu adalah muslim. Tapi kalau kita jujur hari ini melihat dalam kehidupan keseharian kita, apa yang kita lakukan? Perilaku kita, bergaul kita dalam kehidupan ini hampir tidak mencerminkan bahwa kita ini seorang muslim. Bagaimana kita bertegur sapa antar kita? Bagaimana kita bergaul dalam kehidupan ekonomi kita? Dan lain sebagainya. Maka inilah salah satu cara orang-orang yang tidak suka untuk mengkikis iman kita ini adalah dengan seperti itu. Merubahnya. Biarlah musolanya bagus, biarlah masjidnya bagus, biarlah pondok pesantrennya bagus. Tapi bagaimana caranya dalam kehidupan bergaul ini mereka melepaskan identitasnya sebagai seorang muslim. Kadang-kadang kita tidak bangga bahwa kita ini seorang muslim, tidak bangga. Seharusnya dibalik kita ini bangga.
dengan cara muslim, dengan cara budaya muslim. Dengan mempopulerkan salam. Maka salah satu orang sukses itu kata Nabi, hanya dua, ibsa'us salam. Ia mempopulerkan salam dalam kehidupannya. Mempopulerkan salam artinya ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Melaksanakan dalam hidupnya. Yang kedua, it'amud ta'am. Berbagi hidup ini. Jadi mempopulerkan salam pasti dia orang sukses. Mempopulerkan salam itu maknanya adalah melaksanakan perintah Allah dalam kehidupannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, ia laksanakan. Apa yang dilarangnya, ia tinggalkan. Dan yang kedua adalah it'amut ta'am. Berbagi ya. dalam hidup ini. Tanpa itu, itulah yang digambarkan oleh Rasulullah. Maka bersamaan dengan di sekarang ini bulan-bulan persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ke Baitullah insya Allah di tahun 2020 ini mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Jamaah haji Indonesia sekitar 231.000. Esensi daripada melaksanakan haji itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bahwa dia hajinya mendapatkan mabrur atau makbul dalam pelaksanaan kehidupannya hanya dua kata Nabi. Ketika kembali ke tanah airnya, ibsa'us salam dan it'amud ji'an. Yaitu mempraktekkan dalam kehidupannya. Ibadahnya lebih baik, ibadahnya bertambah, melaksanakan kebaikan dalam kehidupannya, berbagi dalam hidupnya, memberikan makan kepada orang lain yang membutuhkan. Artinya berbagi maknanya. Yang tadinya mungkin berangkat ke Mekah itu bakhil gitu kira-kira gambarannya. Pulang dari sana kalau menjadi mabrur dia tidak akan bakhil lagi. Kalau tadinya ibadahnya kurang, pulang dari sana ibadahnya lebih. Kalau yang tadinya tidak mau berkumpul di masjid misalnya untuk berjamaah, pulang dari Mekah dia berjamaah. Jadi esensinya melatih diri kita manusia ini mendekatkan diri kepada Allah. Selama 43 hari kita berangkat haji untuk DKI Jakarta. Ada saudara-saudara kita yang di Papua itu hampir 2 bulan. Begitu pula di provinsi lain. Maka kalau zaman dulu berangkatnya dia di hampir saja karena pakai kapal laut itu hampir 6 bulan atau 1 tahun. Maka mengapa titel haji ini sedikit menyimpang Bang Adi ya. Tapi sebenarnya garisnya masih tetap ke situ. Berbagi. Mengapa haji itu hanya diperuntukkan di Indonesia saja titel haji itu dibolehkan. Itu sebenarnya berangkatnya dari zaman kolonial. Untuk ciri saja. Karena dipastikan orang yang pulang dari haji akan menjadi mujahid-mujahid hebat. Giroh jihadnya itu akan tumbuh. Karena dulu begitu. Di samping dia perjalanan rihlatul muqaddas namanya. Perjalanan yang suci, mereka menimba ilmu di sana dan pulang dari sana menjadi mujahid. Giroh cinta kepada Islamnya itu akan tumbuh. Tumbuh ya. Wahajar wajahadu fisabilillah. Itulah yang saya sampaikan di awal tadi. Hari ini itu semakin tidak ada. Orang nggak peduli lagi dengan lingkungannya. Dengan sesama muslimnya. Karena dalam hatinya sudah kebanyakan materialistis dan individualistis. Gitu kira-kira Bang Andi gambarannya. Iya. Poin yang keempat, kuwatul khuluq. Kuwatul khuluq. Bagaimana ada kuatkan kekuatan budaya. Kalau yang saya tangkap dari Pak Ustadz tadi, bagaimana budaya salam, betul, identitas sebagai muslim dan juga kekuatan berbagi. Dan bahkan tadi dituangkan dalam 4F kalau untuk saya sampaikan. Dari fashion, budaya muslimnya harus dimunculkan ke permukaan. Food ya, dari sisi makanan pun tentu yang halalan thayyibah. Ini juga citra diri sebagai muslim, budaya dalam makanan. Ada fun tadi saja. Dan satu lagi mungkin film saja. Karena ini juga hari-hari tidak lepas. Apa yang kita tonton mungkin yang diartikan tidak hanya film, tapi apa yang kita tonton hari ini adalah budaya muslim, budaya Islam yang harusnya dimunculkan kembali gitu. Sepertinya 4 poin ini sudah tersampaikan, Ustaz. Dan saya pikir untuk mitra seperti Andi Umar juga menangkap ini sebagai sebuah pembekalan untuk hari ini dan esok kehidupan kita. Apa sebenarnya
tujuan hidup kita. Mudah-mudahan dari 4 kekuatan ini semakin jelas dan kita semakin terarah. Mungkin kita sedikit tergeser dari motivasi sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan dari yang disampaikan ini kembali ke jalur utama kembali kita sebagai seorang muslim dengan Al-Quran yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Sebagai catatan akhir juga sebagai sebuah kesimpulan mungkin Ustaz bisa sampaikan. Setelah itu nanti kita akan tutup bersama Mitra JIC. Baik, Mitra JIC yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jadi dari apa yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah 4 kekuatan itu harus kita bangun dalam diri kita, dalam kehidupan keluarga kita, dan dalam kehidupan lingkungan kita. Insya Allah Islam akan jaya dan terus hatta yaumil qiyamah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Iya, baik Ustaz. Terima kasih ilmunya, terima kasih waktu Sama-sama. dan kesempatannya di tengah sibuknya sudah hadir bersama kita di studio. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan yang pertama tapi bukan yang terakhir. Semoga Ustaz kiranya bisa kembali bersama kami duduk, karena banyak umat di luar sana yang tentu sangat membutuhkan dakwah Ustadz, yang pasti juga sudah banyak mitra kita, banyak para muslimin yang sudah sering menemukan ceramah-ceramah beliau di tablik-tablik dan di kesempatan-kesempatan yang lain. Tapi mungkin melalui daerah ini akan lebih luas lagi jangkauan Ustadz. Tidak saja untuk yang di DKI Jakarta, tapi di luar daerah pun bisa menyimak siaran kami. Inilah perjumpaan kita, inilah kesempatan kami bersama Mitra JIC di program Penyuluh Agama Menyapa, di tema dan paparan yang sudah kami sampaikan untuk Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas untuk seluruh Mitra JIC. Terima kasih yang sudah bergabung, dan jangan lupa untuk Anda, siaran ini kembali Anda bisa ulang saksikan di channel YouTube kami di Jakarta Islamic Center. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.